Yo, datang kembali di channel kesayangan kita tentunya, yaitu Airdrop Mantap, bosku. Nah, di pagi yang cerah ini cerah matahari terang ya, walaupun tadi pagi kayaknya agak gelap. Oke, men, gak usah banyak bacot, men. Nah, oke, yang bakal kita bahas kali ini adalah tema kedua dari kelanjutan tema sebelumnya kemarin tentang altcoin ya. Jadi sebenarnya kapan sih altcoin mulai recover? Nah, sorry tampilannya kayak gini, ada tampilan Polyhedra, sorry ini bukan promosi, bukan ajakan beli dan jual. Oke, sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk melakukan DOR, do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Nah, kalau kalian lihat tampilannya, ini admin habis bikin thumbnail ya tadi. Dan tanpa berlama-lama, kita itu kalau untuk ngecek ya, kapan sih altcoin start to recover, kita itu harus ngeliatin sejarah kisah lampau ya mungkin. Coba kita liatin, kita nggak ngeliatin BTC ya mungkin. Atau mungkin oke lah BTC mungkin BTC satu terus CMC lagi kita buka 3 tab mungkin di sini. Nggak cuma satu, kita ngeliatin perbandingan harganya berdasarkan histori. Bisa nggak sih by the way langsung buka 3 ya? Mungkin bisa ya kayaknya. Nggak bisa komen nih ntar ya. Nggak lah, kidding. Ngapain kayak gitu? Eh, apa ya? Altcoin zaman lampau Cardano mungkin ya. Cardano kali ya. Sebenarnya untuk riset masalah harga, admin itu udah lumayan lama ya riset. Udah dari mungkin 2021 mungkin ya. Soalnya admin itu start di waktu itu 2021. Masuk ke dunia ini ya, dunia cryptocurrency itu 2021. Tapi untuk masuk ke dunia investasi itu mungkin tahun 2020 atau 2019 mungkin. Tapi waktu itu masih di saham. Bagi kalian nonton video-video sebelumnya pasti tahu. Nah, di sini nggak usah diganti chart kayak gini. Sorry, sebelum admin liatin dulu ya, admin pastiin dulu, sorry. Kok agak beda ya CMC sekarang ya? Jadi kayak agak gimana gitu. Kemarin-kemarin mudah deh kalau nggak salah. Enak candle deh kayaknya. Ganti ke candle. Nah, oke udah kayak gini. Untuk mendeteksi atau istilahnya kata orang memprediksi, tapi ingat ini cuman prediksi, cuman insight, cuman pandangan admin sendiri, jangan dijadikan acuan beli dan jual karena admin juga masih terhitung pemula. 5 tahun kayaknya masih pemula ya. 5 4 tahun, 3 tahun itu pemula ya kalau menurut admin dan masih jauh sih kalau untuk belajar. Jadi jadikan ini cuman pandangan atau asumsi ya mungkin. Kita belajar dari cycle sebelumnya yaitu di tahun 2020. Tahun 2020 Maret itu turun ya, menjelang halving dan halvingnya kita cek dulu di sini. BTC halving 2020. Kita liatin tanggal pastinya. BTC halving 2020, 2020 date ya. Nah, di sini bulan Mei tanggal 11 katanya, guys. Bulan Mei tanggal 11 kita liatin di sini di mana? Bulan Mei tanggal 11 2020. Bulan Mei. Nah, di sini bulan Mei. Kalau kalian lihat di tahun 2020 itu dia sorry, pre-halving dia itu dump ya atau turun dari yang harga opennya 8,5k ke lowestnya itu 4,1k. Jadi turun lebih dari 50%. Turun lebih dari 50%. Kita liatin Ethereum di bulan 3. Harga opennya 219, harga low-nya 133, kurang dari 50%. Sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita ngeliatin harga high-nya itu deket-deket 50%. Kita liatin Cardano. Cardano harga open 0,4, harga low 0,12.
Lebih dari 50% ya. Walaupun di situ tulisannya 35-an. Kalau kalian hitung sendiri, kalau menurut aku itu lebih dari 50%, dan dia bulan sebelumnya juga udah turun. Sedangkan Ethereum bulan sebelumnya itu masih naik. BTC BTC udah turun mulai dari bulan 2, tapi bulan 1 dia naik. Nah, kita lihat altcoin itu agak unik ya pergerakannya. Kalau untuk di bulan 4 sama 5, BTC itu mulai recover. Kita bisa lihat di sini, menjelang halving dia recover. Untuk halving sekarang agak beda. Halving sekarang harga BTC muncul, otomatis beda dong pandangannya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 itu, mereka serempak recover. Nah, di sini hijau, kan? Dua candle hijau. Terus altcoin kayak Cardano juga. Wah, ini ganggu banget sih. Kenapa sih? Altcoin kayak Cardano juga ya, itu kalian bisa lihat di sini, dua candle hijau. Nah, di sini dua candle hijau. Terus untuk bulan berikutnya dia itu, ini yang penting diperhatikan ya. Altcoin itu reboundnya lebih tinggi daripada BTC. Karena apa? Karena sebelumnya dia penurunannya jauh lebih dalam daripada BTC. Kalian bisa lihat di sini, di candle awal dia mulai rebound, harga low-nya bulan 4 itu 0,029, tapi ke 4 bulan kemudian, dia harga high-nya 0,15, 0,029 kita buletin jadi 0,03 ya. Jadi dia itu kenaikannya 5 kali lipat dari harga low-nya. Wajar nggak sih, Min? Wajar kalau menurut Min sendiri. Karena apa? Karena dia penurunannya lebih sadis dan lebih ekstrim daripada BTC. BTC ya santuy ya, kayak kayak gitulah mungkin. Kita liatin untuk pembuktian ya mungkin. Nah, di sini harga low-nya 4K. Terus untuk 4 bulan kemudian, kisaran bulan 7 mungkin ya. Ya, bulan 7, 4K harganya itu tertinggi 11K. Jadi dia itu cuma naik 2 kali lebih ya, atau 100% lebih dari 4K tadi. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Kalau menurut admin ya, 2 kali lebih, nggak sampai 3 kali. Soalnya belum sampai 12K, tapi cuma sampai 11K. Sedangkan Ethereum kita liatin, harga low-nya di bulan 3 itu di 95, kita buletin jadi 100. Terus untuk 4 bulan kemudian di bulan 7, 100, harga tertingginya 348. Jadi dia naik 3 kali lebih. 3 kali lebih, Cardano 5 kali lebih, BTC 2 kali lebih. Jadi kesimpulan yang kita dapetin apa? Jadi kesimpulan yang kita dapetin adalah altcoin memang penurunannya selama konsolidasi ya emang lebih dalam kalau menurut admin sendiri. Dan kenaikannya pun waktu di fase konsolidasi atau di fase akumulasi itu terbatas. Beda sama BTC sama Ethereum. Untuk tahun sekarang ya, BTC sama Ethereum harganya udah kelihatan bagus, tapi altcoin itu parah kalau menurut admin sendiri kelihatannya. Memang nggak bisa kita pungkiri, altcoin itu banyak dapat sentimen yang kurang bagus, yaitu yang pertama itu adalah low float, high FDV katanya. Low float, high FDV itu apa sih, Min? Low float, high FDV itu adalah token yang baru meluncur, yang mungkin dari tahun 2022 itu masih disebut baru mungkin ya. Tapi circulating supply-nya itu masih dikit dibanding dengan max supply-nya. Kayak misalkan Arbitrum misalkan ya. Arbitrum itu atau ARB itu max supply-nya itu di 10B, tapi circulating supply-nya belum nyampe 10B, masih di bawah 50% bahkan. Terus Min, gimana tanggapan admin tentang altcoin yang kayak gitu? Kalau menurut admin, kita nggak bisa memprediksi masa depan. Kayak ibaratnya Arbitrum itu, walaupun supply-nya gede, terus ini ya, terus circulating market cap-nya masih kecil, harganya 1 USD nggak sih? 1 USD. Jadi untuk FDV-nya kita hitung dulu. FDV Arbitrum itu di kisaran 10 billion lebih.
Tapi kalau kita ngeliatin circulating supply-nya, jadi oke untuk pastinya kita buka aja Arbitrum mungkin ya. Nggak bisa menerka-nerka kalau masalah kayak gini. Tapi ingat ini bukan ajakan beli dan jual. Nah, circulating supply-nya hampir 3B. Oh, udah lumayan gede rupanya. Ini udah lumayan oke kalau menurut admin. 2,89. Itu market cap-nya di 3,3B. Untuk fully diluted market cap 11B rupanya guys. Soalnya harganya di 1, lebih. Nah, Arbitrum ini TVL-nya di antara L2 atau layer 2 itu tergede kalau menurut admin. Atau kalau mungkin admin salah, kalian bisa koreksi ya. Terakhir admin ngeliatin L2 itu tergede atau terbesar emang Arbitrum ya. Nah, kenapa admin tadi bilang kita itu nggak bisa memprediksi harga di masa depan? Walaupun menurut kita sekarang harganya sebenarnya ini ya, lebih dari fair price ya mungkin. Kita tentunya kalau untuk menentukan harga, kita liatin project-project sebelumnya. Ini nggak perlu admin buka lagi project sebelumnya, karena emang udah lama admin riset tentang harga, yaitu kayak kalau kita bandingin ke 10B supply dari cycle sebelumnya itu kayak Matic. Matic harga pucuknya itu di harga $3, sedangkan Arbitrum sekarang harganya di 1 koma. Terus kalau ada yang nanya misalkan, Min kok ini ya Min, kok Matic nggak sampai harga 10 ya? Kok nggak tinggi kayak yang kita perkirakan ibaratnya ya, kayak yang kita prediksi mungkin ya. Mungkin ada yang prediksi Matic itu atau yang supply-nya 10B itu bakal ke harga 15, 10. Tapi kok Matic cuman 3 ya, Min? Kita liatin tentunya dari harga launchingnya. Matic itu harga launchingnya itu murah ya kalau menurut admin. Jauh banget. Itu kalau nggak salah dia 0,0 atau mungkin 0,00 ya. Jadi kalau kalian beli Matic di waktu itu kenaikannya udah fantastis banget. Kalau dia mencapai harga 3 waktu di pucuk cycle kemarin. Jadi otomatis beda Matic sama Arbitrum. Karena apa? Harga launchingnya pun beda. Kalau kita lihat di sini harga Arbitrum itu perkiraannya harga launchingnya, admin by the way merhatiin dari dulu Arbitrum waktu mereka ngeluncurin airdropnya, jadi kisaran 1 sampai 2 harganya. Dan kemarin waktu ada kenaikan ya, mungkin itu naik sampai harga 2 lebih dari penurunannya yang kemarin-kemarin sampai 0,7 ya kalau nggak salah, 0,7 lebih sampai 0,8. Jadi dari bottom kemarin 0,8 kita bulutin sampai 2, lebih. Itu mungkin bisa kita asumsiin naik sampai 3 kali mungkin. 3 kali lipat. Terus memang dia itu turun lagi kemarin-kemarin sampai 0,8 sampai 0,9 ya mungkin. Terus intinya apa sih Min untuk yang supply-nya itu 10B? Kita itu nggak bisa memprediksi harga soalnya satu project sama project lain itu beda. Gimana kita bisa ngeliatin project satu sama project lain beda? Matic waktu itu, L2 itu masih jarang kalau menurut aku. Dan sekarang L2 itu udah banyak. Terus Matic sendiri, harga launchingnya kayak yang udah admin bilang sebelumnya, beda sama harga Arbitrum waktu launching. Terus untuk target kedepannya otomatis beda juga. Kenapa? Waktu sekarang saingan L2 udah banyak. Arbitrum itu TVL-nya tergede. Waktu dulu, Matic itu L2 itu jarang dan mungkin orang nggak terlalu merhatiin masalah TVL mungkin. Untuk sekarang di crypto Twitter atau City, orang lebih ini ya, menyanjung masalah TVL. Jadi untuk riset harga berdasarkan TVL, kalian atau kita harus belajar lagi tentang target-targetnya. Tapi yang jelas kalau menurut admin, salah satu target mungkin ya yang realistis Arbitrum itu ke depannya mungkin bisa setara harga Matic dan nggak terlalu banyak kenaikan dari sekarang. Tapi coba kita lihat ke altcoin yang lain. Ini malah jadi ngomongin masalah harga ya, bukan ngomongin masalah ini. Masalah kapan sih altcoin sebenarnya mulai recover. Nah, mungkin itu bentar lagi ya. Admin masih on fire nih untuk ngebahas project lain. Kita bahas yang circulating supply-nya beda, nggak 10B tapi se-B, tapi kita bisa ngeliatin dari segi market cap mungkin. Kayak
Apa ya, mungkin link mungkin ya. Oh, karena channeling mungkin nggak terlalu ini, nggak admin nggak terlalu gimana ya, kurang kurang lah risetnya mungkin untuk link. Dan link juga nggak tahu dulu-dulunya ada airdrop atau enggak. Jadi kita bahas yang mungkin airdropnya kenceng kayak Uniswap. Uniswap dikategoriin sebagai salah satu airdrop terbesar di tahun bull run sebelumnya. Coba kalian riset, siapa tahu admin salah ya. Uniswap, kenapa admin ngebandingin atau ibaratnya nge-compare Uniswap sama Arbitrum? Arbitrum tadi airdropnya itu juga salah satu terbesar ya di cycle kali ini. Mungkin kalau sama Uniswap mungkin masih ini ya. Oke lah, kita hitung lah 11-12 misalkan. Nah, supply-nya dia beda, 10B sama 10B. Tapi yang bisa kita jadiin pelajaran di sini adalah waktu di pucuk, kalau kita ngitung FDV-nya, pucuk di Uniswap itu kisaran 45 sampai 50. Kita anggap buletin 50. 50 kali se-B berarti 50B. Nah, jadi untuk kita bandingin ke harga Arbitrum tadi, ini kita ngitungin, ingat FDV ya. Arbitrum itu berarti FDV-nya sekarang di 11 billion. Jadi kalau kita compare harga pucuk Uniswap sama harga pucuk ARB, mungkin dari yang kita prediksi harga Matic setara mungkin sama harga Arbitrum itu bisa nyentuh 3 mungkin ya pucuknya. Tapi beda lagi kalau kita bandingin sama harga Uniswap. Kalau untuk di-compare ke Uniswap, berarti Arbitrum itu ada kemungkinan untuk mencapai 4,5 sampai 5 mungkin ya. Tapi ingat sekali lagi dan berkali-kali, mungkin ini bukan ajakan beli dan jual. Dan itu pandangan admin gimana cara ngeliatin harga atau target atau kemungkinan harga ke depannya. Dan ingat kemungkinan dia atau Arbitrum sendiri mungkin bakal ini ya, bakal nggak sesuai prediksi mungkin. Mungkin nggak mencapai 3, nggak mencapai 5 mungkin karena apa? Tapi ada juga kemungkinan lebih dari 3, lebih dari 5 mungkin karena faktor inflasi mungkin. Otomatis kalau menurut admin sendiri, kalau peredaran uang lebih banyak, jadi harga suatu project pun untuk kedepannya karena inflasi mungkin bisa lebih daripada tahun-tahun sebelumnya walaupun circulating supply-nya sama kayak tahun sebelum-sebelumnya. Oke, supaya nggak pusing, gini lah ibaratnya. Harga Uniswap waktu bull run 2021 di sini dengan supply se-B itu 45, mungkin kita bulutin jadi 50. Tapi kemungkinan kalau dia ngeluncurnya atau sorry, kalau dia ngeluncurnya di tahun 2023 dan puncaknya di tahun 2025 misalkan, itu ada kemungkinan dia itu harga pucuknya itu di 100 mungkin ya atau 150. Karena apa? Karena inflasi di tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu beda. Kayak yang udah admin bilang sebelumnya, ini mungkin rada-rada nggak masuk akal kita ngebandingin suatu project, harga suatu project sama Indomie. Indomie dari beberapa tahun sebelumnya itu harganya masih 1.500, 2.000, tapi kalau kita ngeliatin di harga sekarang untuk di harga tempatnya admin itu harganya udah di 3.000 sampai 3.000 lebih. Dan kalau kita ngomongin Uniswap dari harga 5 ke dari harga 50 ke harga 100, 150 kita buang ya mungkin ya. Untuk lebih realistis mungkin 100. Itu masih ada kemungkinan. Karena apa? Karena kita mengacu ke inflasi yang udah admin bilangin sebelumnya. Tapi ingat sekali lagi itu cuma pandangan admin. Oke, kita balik ke topik. Kapan sih altcoin itu start to recover atau mulai untuk recover? Untuk sekarang otomatis beda ya price actionnya sama di tahun-tahun sebelumnya. BTC udah muncul, ETH OTW pucuk, tapi untuk altcoin itu masih di bawah. Berarti apa pandangan kalian tentang ini? Kalau pandangan admin sendiri, kita bahas tahun sebelumnya, cycle sebelumnya. Mereka itu senempat naik, sedangkan sekarang beda. BTC dulu, terus ETH, OTW, terus altcoin itu masih lag. Jadi kalau menurut admin, ETH bakal nyusul bentar lagi, terus altcoin bakal catching the price mungkin. Catching the price ya.
Ini sok-sok English nih. Mungkin bakal nyusul harga BTC sama Ethereum. Admin medok banget by the way kalau ngomong English. Coba tes lagi dong. Catching the price maybe. Catching the price. Mungkin bagi yang tahu logatnya lebih lebih mantep bisa tolong komen ya. Mau mencaci maki admin juga nggak apa-apa mungkin ya. Admin open mind orangnya. Justru admin senang untuk belajar. Jadi kesimpulannya, untuk kapan sih harga altcoin itu recover? Kalau menurut admin, sekarang adalah mungkin best time untuk DCA ya mungkin ya. Karena apa? Karena risk rewardnya itu udah semakin low untuk risk dan rewardnya mungkin lebih tinggi daripada risk kalau menurut admin. Tapi ingat jangan sampai salah pilih project. Untuk masalah project yang bagus sendiri itu tergantung orang masing-masing ya, tergantung keyakinan masing-masing tentang suatu project tersebut. Admin nggak bakal ngomongin project A ini bagus, project B bagus, nggak kayak gitu. Karena tiap orang punya pemikiran dan punya pilihan masing-masing. Jadi mungkin bagi yang belum kena untuk penjelasan kapan altcoin recover, kalian bisa ulang di 5 menit atau 4 menit sebelumnya. Kalian bakal dapetin insight-nya di situ mungkin ya. Oke, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa ini cuman pandangan admin dan bukan ajakan beli dan jual. Resiko ditanggung masing-masing ya. So mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. See you guys on the next video.